Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting jam di lobi pengadilan agama seolah menjadi detak jantung terakhir dari pernikahan yang telah Maya bangun selama 7 tahun. Maya berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang terasa ringan namun asing. Di genggamannya, selembar kertas keputusan cerai masih terasa hangat. Tinta hitam di atas putih itu adalah saksi bisu bahwa mulai detik ini, ia bukan lagi seorang istri. Dunia di luar pengadilan tampak sama seperti biasanya. Namun bagi Maya, atmosfernya telah berubah. Ada kelegaan yang menyesakkan. Sebuah ruang kosong yang baru saja tercipta di hatinya. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia butuh kopi, ia butuh udara segar, dan ia butuh waktu untuk mencerna fakta bahwa mulai hari ini, ia adalah Maya yang baru. Ia berjalan menuju area parkir klinik spesialis kandungan yang berlokasi tepat di sebelah kompleks pengadilan. Bukan karena ia sakit, melainkan karena ia ingat telah berjanji pada ibunya untuk menanyakan informasi jadwal kontrol rutin kesehatan. Namun, tepat saat ia hendak melangkah menuju pintu masuk klinik, langkahnya terhenti secara mendadak. Di depan pintu kaca otomatis yang baru saja terbuka, sebuah siluet yang sangat ia kenal muncul. Pria itu, Aris, sedang merangkul pinggang seorang wanita dengan penuh proteksi. Wanita itu, yang Maya kenali sebagai Siska, rekan junior Aris di kantor, tampak mengenakan gaun hamil yang longgar. Mereka terlihat sangat bahagia, tertawa kecil sambil sesekali Aris mengusap perut wanita itu dengan gerakan yang begitu lembut. Sebuah gerakan yang dulu, bertahun-tahun lalu, pernah Maya harapkan saat mereka sedang berjuang mendapatkan keturunan. Dunia Maya seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis. Tepat 15 menit yang lalu, ia resmi bercerai dari Aris karena alasan ketidakcocokan visi dan krisis kepercayaan yang ia rasakan selama setahun terakhir. Aris selalu beralasan sibuk dengan proyek lembur, sibuk dengan audit, dan sibuk dengan tanggung jawab pekerjaan yang menumpuk. Namun, pemandangan di depannya saat ini menampar telak seluruh kebohongannya. Maya mematung di balik pilar beton parkiran. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena sedih, melainkan karena gelombang kemarahan yang tiba-tiba menyulut jiwanya. Ternyata, selama ini ia bukan hanya dibohongi, ia telah dipermalukan. Aris tidak hanya berselingkuh, tetapi ia sedang menantikan kehadiran buah hati dari hubungan terlarang itu. Aris sempat menoleh ke arah pintu masuk. Wajahnya yang biasanya kaku dan penuh tekanan, kini tampak begitu bersinar. Ia bahkan mengecup kening Siska dengan durasi yang membuat perut Maya mual. Setelah itu, mereka melangkah masuk ke dalam klinik, meninggalkan Maya sendirian di bawah terik matahari siang yang menyengat. Tangan Maya gemetar saat ia merogoh tasnya. Ia menatap kertas putusan cerai di tangannya. Tinta itu benar-benar belum kering. Namun pengkhianatan di depannya sudah tampak begitu nyata dan tak terbantahkan. Sesuatu di dalam diri Maya bergejolak. Rasa sakit yang seharusnya membuat ia menangis, justru berubah menjadi api yang dingin dan terukur. Selama 7 tahun menjadi istri seorang bankir, Maya belajar satu hal penting. Setiap aset, setiap pergerakan, dan setiap kebohongan pasti meninggalkan jejak. Jika Aris mengira ia bisa membuang Maya begitu saja dan memulai hidup baru di atas fondasi kebohongan tanpa konsekuensi, maka Aris salah besar. Maya menarik napas dalam-dalam, menguatkan pijakan kakinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang meratap di pojok ruangan. Jika Aris memilih untuk menghancurkan kepercayaannya, maka ia akan memastikan bahwa Aris akan kehilangan jauh lebih banyak daripada sekadar seorang istri. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat kepada pengacaranya dengan satu kalimat perintah yang singkat namun tajam. Batalkan semua kesepakatan damai. Kita akan menyerang balik. Siapkan gugatan Gonogini berdasarkan bukti baru yang akan segera saya kirimkan. Ia menatap pintu klinik tempat Aris menghilang. Senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan tersungging di bibirnya. Perjuangan memang baru saja selesai di satu ruang sidang. Tetapi peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai di tempat lain. Maya berbalik arah, bukan untuk pulang ke rumah yang kini terasa hampa, melainkan untuk memulai langkah pertama dalam membedah seluruh rahasia gelap yang selama ini disembunyikan mantan suaminya. Hari ini,
Maya belajar bahwa terkadang, akhir dari sebuah hubungan bukanlah tentang siapa yang lebih cepat menemukan kebahagiaan, melainkan tentang siapa yang mampu menegakkan keadilan di atas puing-puing kebohongan. Dan bagi Maya, keadilan itu harus dibayar mahal oleh mereka yang telah menipunya. Maya tetap terpaku di balik pilar beton parkiran itu lebih lama dari yang ia rencanakan. Matanya yang tajam menolak untuk berpaling, seolah membiarkan pemandangan pahit itu terpatri permanen di ingatannya sebagai bahan bakar dendam yang paling murni. Di dalam klinik, Aris dan Siska tampak sedang berbicara dengan resepsionis. Aris, yang selama 7 tahun pernikahan mereka selalu mengeluh lelah setiap kali Maya mengajaknya melakukan check-up kesehatan rutin, kini terlihat sangat antusias dan penuh perhatian. Ia membantu Siska merapikan syalnya, lalu menuntun wanita itu menuju kursi tunggu dengan gerakan yang begitu protektif. Adegan itu terasa seperti adegan film yang diputar lambat di depan mata Maya. Setiap tawa yang dilemparkan Siska, setiap sentuhan tangan Aris pada perut wanita itu, terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk harga dirinya. Namun, bukannya air mata yang jatuh, Maya justru merasakan sensasi aneh di dadanya, sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia menyadari bahwa selama ini, rasa sakit yang ia rasakan dalam rumah tangganya bukan sekadar karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena ia hidup dalam sebuah panggung sandiwara yang ia anggap sebagai rumah. Aris selalu menuntut kesempurnaan. Ia adalah pria yang terobsesi dengan citra, karir, dan status sosial. Di mata publik, mereka adalah pasangan ideal, pasangan yang matang, mapan, dan saling mendukung. Namun, di balik pintu rumah mereka, Aris adalah pria yang dingin dan penuh tuntutan. Dan sekarang, di ruang tunggu klinik itu, Aris menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tidak pernah Maya dapatkan. Sisi dirinya yang lembut, penuh pengorbanan, dan siap memberikan segalanya. Maya mencengkeram tas tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Jadi, selama ini kau menabung kasih sayang itu hanya untuk wanita ini, bisik Maya pada angin yang berhembus. Ia tidak merasa patah hati lagi. Rasa patah hati itu sudah habis dikonsumsinya selama berbulan-bulan saat ia mencurigai ketidakhadiran Aris, saat ia menemukan bon belanja barang mewah yang tidak pernah ia terima, dan saat ia mencium aroma parfum asing di kerah kemeja suaminya yang seringkali ia tepis dengan alasan, mungkin itu parfum klien. Kini, kepingan puzzle itu tersusun sempurna. Siska bukan hanya rekan kerja. Siska adalah hidup kedua yang dibangun Aris di belakang punggungnya. Dan fakta bahwa ada calon bayi di sana, sebuah nyawa yang menjadi bukti nyata perselingkuhan mereka, membuat amarah Maya bermutasi menjadi insting untuk bertahan hidup dan melawan. Ia tidak ingin lagi bersembunyi. Maya mengeluarkan ponselnya, bukan untuk menelepon, melainkan untuk merekam. Ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah jendela kaca klinik yang cukup transparan. Dari sudut pandang ini, ia bisa menangkap dengan jelas profil wajah Aris dan Siska. Ia mengambil beberapa foto dan video pendek sebagai bukti bahwa Aris benar-benar berada di sana, di klinik kandungan, bersama wanita lain, tepat beberapa menit setelah mereka resmi bercerai. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Aris. Maya, saya sudah di kantor. Jangan lupa tanda tangani dokumen pembagian harta yang kemarin kita diskusikan. Segera kirimkan ke email asisten saya. Maya menatap layar ponselnya dengan senyum sinis yang hampir tidak terlihat. Aris benar-benar percaya bahwa ia bisa menutup buku ini dengan rapi, memberikan sebagian kecil harta yang tidak seberapa, lalu melenggang pergi bersama kekasih dan calon anaknya tanpa ada beban. Aris menganggap Maya sebagai wanita yang lemah, yang terlalu takut untuk membuat keributan, yang terlalu menjaga martabat untuk menuntut haknya. Kau benar, Aris, gumam Maya pelan. Aku memang wanita yang menjaga martabat. Namun, aku juga wanita yang akan memastikan kau kehilangan segalanya karena kebohonganmu. Ia tidak membalas pesan itu. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung di sana akan sia-sia dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Maya menarik napas panjang, menghirup udara siang yang panas, dan memutar balik langkahnya menuju mobil. Ia tidak butuh informasi kesehatan ibunya saat ini. Prioritas utamanya telah bergeser total. Selama 7 tahun bekerja di industri perbankan,
Maya telah melihat banyak sekali kasus kehancuran finansial akibat perselingkuhan dan penipuan. Ia tahu betul bagaimana cara kerja sistem, bagaimana aliran dana bisa disembunyikan, dan bagaimana seseorang bisa jatuh miskin dalam sekejap jika mereka gegabah. Aris mungkin adalah seorang bankir yang cerdas, tetapi ia lupa bahwa selama bertahun-tahun, Mayalah yang memegang kendali atas administrasi rumah tangga mereka. Mayalah yang mengetahui detail aset, utang, dan investasi rahasia yang tidak pernah dilaporkan Aris ke kantornya. Saat ia duduk di balik kemudi, Maya memandang kaca spion tengah. Ia melihat wajahnya sendiri, bukan lagi wajah seorang istri yang tersakiti, melainkan wajah seorang ahli strategi yang sedang merancang langkah catur. Ia menyalakan mesin mobil, dan saat roda berputar meninggalkan area parkir klinik, ia tahu bahwa tidak akan ada jalan kembali. Aris mungkin merasa dirinya adalah pemenang yang berhasil keluar dari sebuah pernikahan, membosankan, untuk memulai hidup baru, tetapi Maya baru saja memastikan bahwa hidup baru itu akan segera berubah menjadi neraka yang paling dingin. Aris tidak tahu bahwa ia baru saja menyentuh saraf yang salah. Maya adalah wanita yang tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Dengan setiap kilometer yang ia tempuh meninggalkan klinik itu, rencana-rencana besar mulai terbentuk di kepalanya. Rencana untuk mengungkap setiap noda di masa lalu Aris dan Siska, dan memastikan bahwa setiap sen yang pernah mereka curi dari kepercayaan Maya akan dikembalikan dengan bunga yang sangat mahal. Hari itu, matahari masih bersinar terang. Namun di dalam hati Maya, malam telah turun untuk menyelimuti setiap niat baik yang pernah ia miliki untuk pria bernama Aris. Ia tidak akan lagi menjadi penonton dari kebahagiaan palsu mereka. Ia akan menjadi dalang yang mematikan bagi kehancuran mereka berdua. Kembali ke apartemennya yang kini terasa jauh lebih luas, Maya tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan. Ia langsung menuju ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan yang dulu ia gunakan untuk mengelola keuangan keluarga dan investasi mereka. Aris selalu menganggap Maya hanya ibu rumah tangga yang cerdas mengatur uang belanja, sebuah kekeliruan fatal yang akan menjadi bumerang bagi pria itu. Maya membuka laptopnya dengan kecepatan yang tenang namun pasti. Pikirannya tertuju pada satu hal, akses. Selama 7 tahun, meskipun mereka sudah mulai memisahkan urusan keuangan, Aris belum pernah benar-benar mencabut akses Maya dari akun cloud keluarga yang terintegrasi dengan layanan asuransi dan rekam medis digital. Mereka dulu mendaftarkannya saat berencana memiliki anak, dan karena Aris orang yang malas mengurusi administrasi, akun itu tidak pernah disentuh atau diperbarui sejak tahun lalu. Dengan jari yang stabil, Maya memasukkan kata sandi yang, seperti dugaannya, masih sama. Aris memang pria yang cerdas dalam pekerjaan, tetapi ia sangat malas dalam hal keamanan siber pribadi. Begitu dashboard utama terbuka, Maya merasa seolah sedang memegang kunci menuju kehancuran mantan suaminya. Ia menelusuri riwayat kunjungan klinik. Jantungnya berdegup tenang, sebuah ritme yang didorong oleh adrenalin, bukan ketakutan. Di sana, ia menemukan log aktivitas medis atas nama Siska. Maya membukanya dengan satu klik, dan apa yang ia lihat membuat napasnya sejenak terhenti, bukan karena terkejut, melainkan karena konfirmasi yang ia butuhkan kini berada di tangannya. Kehamilan. 14 minggu. Angka itu memukul kesadarannya dengan sangat keras. Jika usia kandungan sudah 14 minggu, berarti janin itu sudah ada di dalam rahim Siska sejak 3 bulan lalu. Artinya, perselingkuhan ini bukan kejadian baru. Ini adalah sebuah pengkhianatan terstruktur yang telah berlangsung bahkan saat Maya masih berjuang mempertahankan pernikahan mereka di meja makan, saat ia merawat Aris ketika pria itu pura-pura sakit, dan saat mereka masih berbagi tempat tidur yang sama. Maya tidak hanya berhenti di situ. Ia mulai mengunduh semua berkas hasil USG, jadwal kunjungan, hingga riwayat pembayaran klinik yang tertaut dengan kartu kredit atas nama Aris. Ia menyadari sesuatu yang lebih krusial. Pembayaran klinik tersebut menggunakan dana dari rekening operasional yang seharusnya dialokasikan untuk proyek investasi properti mereka bersama. Aris telah melakukan penggelapan dana secara halus untuk membiayai kehidupan pribadi wanita simpanannya. Jadi, ini uang yang kau bilang untuk modal bisnis tahun lalu. Maya bergumam sendiri, senyum tipis yang getir terukir di wajahnya. Ia tidak membiarkan bukti itu hanya tersimpan di laptop.
Ia melakukan backup ketiga penyimpanan berbeda. Sebuah hard drive eksternal yang ia sembunyikan di brankas dinding, sebuah akun cloud terenkripsi, dan satu salinan cetak yang ia simpan rapi di dalam amplop coklat. Ia tahu bahwa dalam permainan hukum, bukti adalah raja. Dan ia baru saja menemukan sebuah kerajaan bukti yang siap untuk meruntuhkan reputasi Aris. Selama proses ini, ia menemukan catatan lain. Siska ternyata memiliki riwayat kesehatan yang sensitif, sesuatu yang selama ini Aris coba tutupi dengan menggunakan jalur asuransi premium yang ia klaim dari perusahaan. Bagi Maya, ini adalah celah kedua. Jika perusahaan tempat Aris bekerja mengetahui bahwa ia telah memanipulasi klaim asuransi demi kepentingan pribadi wanita yang bukan istrinya, itu bukan lagi sekadar masalah moral atau perceraian. Itu adalah pelanggaran etika profesional berat, pelanggaran kontrak kerja, dan bisa berujung pada penuntutan hukum oleh pihak bank tempat Aris bekerja. Dunia Maya mulai bergetar dengan rencana yang lebih besar. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi bertindak sebagai istri yang meminta keadilan melalui pengadilan agama saja. Ia harus bertindak sebagai seorang profesional yang sedang melakukan audit terhadap perusahaan yang dulunya ia panggil suami. Ia mematikan laptopnya tepat saat matahari mulai terbenam. Ruangan itu kini tenggelam dalam kegelapan. Hanya disinari cahaya lampu jalanan yang menembus jendela kaca. Maya berdiri dan menatap pantulan dirinya di cermin besar di sudut ruangan. Ia melihat wanita yang 7 tahun lalu memulai semuanya dengan harapan dan cinta. Kini, ia melihat wanita yang siap menukarkan semuanya dengan keadilan. Maya meraih ponselnya. Kali ini ia mencari kontak seseorang yang ia simpan sebagai Bakhtiar. Bakhtiar adalah seorang pengacara senior yang memiliki spesialisasi dalam kasus pidana kerah putih dan hukum perdata perusahaan. Pria yang sangat disegani dan ditakuti di dunia perbankan karena ketegasannya. Halo, Bakhtiar. Ini Maya. Saya punya sesuatu yang sangat menarik untuk Anda. Bisa kita bertemu besok pagi? Saya rasa mantan suami saya baru saja memberikan hadiah perpisahan yang sangat berharga untuk saya. Saat ia menutup telepon, Maya merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit. Ia tidak lagi peduli pada pengkhianatan. Yang ada di kepalanya hanyalah satu. Bagaimana cara memastikan Aris tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga kehilangan karir, nama baik, dan akhirnya jatuh miskin hingga ia menyesali hari di mana ia berani mengkhianati Maya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi memikirkan Aris sebagai suaminya. Aris hanyalah sebuah kasus, sebuah tumpukan data yang harus ia selesaikan, dan sebuah kesalahan yang harus ia koreksi. Dan Maya tahu, di dunia ini, tidak ada satupun kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki dengan data yang tepat. Pagi berikutnya, kantor Bakhtiar yang berada di lantai 32 sebuah gedung pencakar langit terasa sangat kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan Maya sebelumnya. Ruangan itu dingin, minimalis, dan berbau kopi hitam yang kuat. Sebuah tempat di mana nasib banyak orang ditentukan oleh dokumen dan argumen hukum yang dingin. Bakhtiar, pria parubaya dengan kacamata berbingkai tipis, menatap tumpukan bukti yang Maya serahkan di atas meja mahoni miliknya dengan tatapan serius. Setelah keheningan yang cukup lama, ia menutup map coklat itu, lalu menatap Maya dengan tatapan yang menyelidik. Maya, Anda sadar apa yang Anda bawa ke sini bukan sekadar bukti perselingkuhan, bukan? Ini adalah bukti penggelapan dana korporasi dan penipuan asuransi. Jika kita menggunakan ini bukan lagi tentang perceraian perdata yang tenang. Ini adalah perang terbuka. Maya duduk tegak, membalas tatapan Bakhtiar tanpa berkedip. Saya tidak datang ke sini untuk meminta kemudahan, Pak Bakhtiar. Saya datang ke sini karena saya ingin keadilan. Selama 7 tahun, saya membangun hidup bersamanya, mengatur keuangannya, dan memastikan dia bisa mencapai posisi yang sekarang ia miliki di bank. Jika dia pikir dia bisa membuang saya dan membawa wanita lain menggunakan dana yang seharusnya menjadi masa depan saya, maka dia salah besar. Bakhtiar menghela napas, lalu menyalakan layar komputernya. Secara hukum, posisi kita sangat kuat.
Karena perceraian baru saja diputuskan dan kita memiliki bukti bahwa perselingkuhan terjadi jauh sebelum keputusan inkrah, kita bisa mengajukan peninjauan kembali atas pembagian harta Gonogini. Kita bisa membuktikan bahwa dana yang dia gunakan untuk membiayai Siska berasal dari aset bersama yang dia sembunyikan. Bakhtiar mulai menjelaskan strategi mereka. Mereka tidak akan langsung menyerang Aris secara personal. Mereka akan melakukan serangan terukur. Langkah pertama adalah melaporkan temuan mengenai penyalahgunaan fasilitas asuransi perusahaan kepada Divisi Kepatuhan, Compliance, di tempat Aris bekerja. Sebagai bankir, Aris terikat oleh kode etik yang sangat ketat. Pelanggaran terhadap integritas adalah tiket tercepat menuju pemecatan dengan tidak hormat. Jika dia dipecat, tanya Maya, apa dampaknya secara finansial? Sangat besar, jawab Bakhtiar dengan dingin. Selain kehilangan tunjangan pesangon, dia akan masuk dalam daftar hitam di industri perbankan. Reputasinya akan hancur seketika. Dan yang paling penting, saat dia dipecat, bank akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh portofolio yang dia kelola. Jika ada aliran dana yang tidak wajar, mereka akan mengejarnya secara hukum. Di sanalah kita akan masuk. Kita akan menuntut Gonogini dengan dasar bahwa sebagian besar kekayaannya diperoleh melalui praktik yang tidak etis selama pernikahan. Maya mendengarkan setiap detail dengan saksama. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan adalah kepuasan melihat bagaimana tatanan hidup yang dibangun Aris dengan kebohongan kini berada di ambang keruntuhan. Bakhtiar kemudian mengeluarkan beberapa formulir yang harus ditandatangani oleh Maya. Ini adalah surat kuasa untuk bertindak atas nama Anda dalam seluruh proses hukum ini. Anda harus siap, Maya. Begitu surat laporan ini masuk ke kantornya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aris akan kehilangan pekerjaannya, Siska akan kehilangan dukungan finansial, dan hidup mereka akan tergoncang hebat. Apakah Anda yakin? Maya tidak ragu sedikit pun. Ia mengambil pulpen dan menandatangani setiap lembar dokumen itu dengan tanda tangan yang tegas. Saya sudah memikirkan ini jauh sebelum saya datang ke sini. Saya menghabiskan 7 tahun untuk menjadi istri yang baik. Sekarang, saya akan menghabiskan waktu yang diperlukan untuk memastikan dia membayar setiap kebohongan itu. Bakhtiar mengangguk puas. Baiklah, besok pagi, laporan ini akan masuk ke meja Direktur Kepatuhan tempat Aris bekerja. Sambil menunggu proses itu, saya sarankan Anda untuk tidak melakukan kontak apapun dengan dia. Biarkan kejutan itu datang dengan sendirinya. Setelah keluar dari gedung tersebut, Maya merasa dunia terasa lebih cerah. Ia berjalan di trotoar, membiarkan angin kota menerpa wajahnya. Ia tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah seorang ahli strategi yang sedang menjalankan misi. Ia membayangkan wajah Aris ketika pria itu dipanggil ke ruang direktur, ketika kebohongan-kebohongan kecilnya terbongkar, dan ketika realitas pahit bahwa ia tidak punya apa-apa lagi menghantamnya. Ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah lamanya. Ia mampir ke sebuah kedai kopi favoritnya, memesan latte, dan membuka ponselnya. Ia mulai menyusun rencana lain untuk proyek pribadinya. Kisah kita. Ia berpikir, mungkin cerita tentang pengkhianatan ini bukan hanya miliknya sendiri. Mungkin, banyak wanita lain yang mengalami hal serupa dan membutuhkan jalan keluar yang elegan. Saat ia menyeruput kopinya, ia menerima notifikasi dari aplikasi perbankan. Ada saldo masuk yang cukup besar dari hasil penjualan beberapa aset properti yang sebelumnya mereka jual secara bersama. Seharusnya, uang itu dibagi 2. Namun, dengan bantuan Bakhtiar, Maya telah memastikan bahwa rekening itu kini berada di bawah pengawasan hukum sementara. Aris tidak bisa menyentuhnya sepeser pun. Maya tersenyum kecil. Aris mungkin sedang berpikir bahwa ia adalah pria paling cerdik di dunia, berhasil menipu istri dan mencintai kekasih muda dengan dana perusahaan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan di atas jembatan yang tiangnya baru saja Maya potong satu persatu. Malam itu, Maya menatap bintang-bintang dari jendela apartemen barunya. Ia merasa tenang. Peperangan baru saja dimulai, dan ia sudah memegang kartu as di tangannya. Ia tidak hanya akan memenangkan kembali haknya, ia akan memastikan bahwa Aris merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya,
persis seperti yang dirasakan Maya saat ia pertama kali menyadari bahwa cintanya hanyalah sebuah kebohongan besar yang dibungkus dengan kemewahan. Dan bagi Maya, itu adalah keadilan yang paling manis. Seminggu setelah pertemuan dengan Bakhtiar, suasana di kota terasa lebih tenang bagi Maya, kontras dengan badai yang ia persiapkan untuk Aris. Sesuai dengan jadwal yang diatur oleh tim pengacara, hari ini adalah waktu yang tepat untuk eksekusi. Aris dan Siska telah mengirimkan undangan, yang tentu saja tidak ditujukan kepada Maya, melalui media sosial milik teman bersama, bahwa mereka akan merayakan awal hidup baru di sebuah restoran fine dining yang sangat eksklusif di pusat kota. Maya tidak berniat untuk membuat keributan atau melabrak mereka dengan teriakan di depan umum. Itu adalah cara orang lemah yang kehilangan kendali. Maya, sebaliknya, ingin memberikan kejutan yang jauh lebih mematikan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna navy yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipulas dengan riasan tipis namun tajam. Ia tampak seperti seorang wanita yang baru saja memenangkan lotre, bukan wanita yang baru saja bercerai. Ia tiba di restoran tersebut tepat saat matahari terbenam. Aris dan Siska duduk di meja sudut, dikelilingi oleh lampu temaram dan botol sampanye mahal. Mereka tampak sangat bahagia, seolah-olah tidak ada dosa yang mereka pikul di pundak mereka. Aris sesekali mengelus perut Siska yang tampak mulai membuncit, sebuah gestur yang dulu begitu dirindukan Maya, kini hanya terlihat seperti perilaku pria yang sedang mabuk oleh keserakahan. Maya berjalan masuk dengan tenang, langkahnya mantap. Ia melewati meja mereka tanpa menoleh, memilih duduk di meja yang terletak tepat di belakang Aris, sehingga ia bisa mendengar setiap percakapan mereka dengan jelas. Ia memesan segelas wine merah, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas tangannya. "Aku tidak sabar untuk hidup baru kita, Aris." Suara Siska terdengar manja, sedikit melengking. "Setelah uang dari hasil jual aset rumah itu cair, kita bisa segera pindah ke apartemen yang lebih besar di pusat kota, kan?" Aris tertawa kecil, suara tawa yang sangat dikenali Maya. Tawa percaya diri yang selalu muncul saat ia merasa rencananya berjalan mulus. "Tentu saja, sayang. Rumah lama itu sudah tidak berarti apa-apa lagi." Maya terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia hanya mendapatkan sisa-sisa saja dari pembagian kemarin. Uang itu akan lebih dari cukup untuk kita bertiga. Darah Maya mendidih, namun ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan kemarahan itu mengendap menjadi fokus yang tajam. Saat pelayan datang untuk mengantarkan pesanannya, Maya memberikan kartu namanya kepada pelayan tersebut. "Tolong berikan ini kepada pria di meja nomor 14. Bisiknya dengan senyum yang sangat ramah. "Katakan padanya, ada dokumen penting dari pengacara mantan istrinya." Pelayan itu mengangguk dan berjalan ke arah meja Aris. Maya melihat dari sudut matanya bagaimana Aris menerima amplop itu dengan alis berkerut. Wajahnya yang semula ceria perlahan berubah menjadi pucat pasi saat ia mulai membaca isi dokumen tersebut. Sebuah salinan gugatan hukum baru yang melampirkan bukti-bukti transaksi keuangan ilegal dan temuan medis mengenai kehamilan Siska yang telah ia manipulasi. Aris bangkit berdiri dengan gerakan kasar. Kursi di belakangnya hampir terjungkal. Ia menoleh ke belakang dan mata mereka bertemu. Maya tidak menghindar. Ia justru mengangkat gelas wine-nya sedikit, memberikan tatapan yang dingin dan penuh kemenangan. Aris tampak seperti ingin berteriak, namun ia tertahan oleh situasi di restoran mewah yang hening tersebut. Ia tidak bisa membuat keributan tanpa mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Maya bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menuju meja Aris. Siska menatap Maya dengan ketakutan yang nyata. Tangannya refleks menutupi perutnya. "Selamat malam, Aris." Sapa Maya dengan nada yang sangat datar, nyaris berbisik. "Saya dengar kalian sedang merayakan hidup baru." Sayangnya, hidup baru itu sepertinya tidak akan berlangsung lama. Dokumen yang Anda pegang adalah notifikasi resmi bahwa bank tempat Anda bekerja telah memulai audit internal terhadap seluruh portofolio yang Anda kelola, termasuk aliran dana ilegal yang Anda gunakan untuk membiayai klinik kandungan dan gaya hidup kalian. Aris tergagap. Suaranya parau. "Maya, ini kesalahpahaman. Kamu tidak bisa melakukan ini." "Oh, saya tidak melakukan ini, Aris," jawab Maya sambil tersenyum tipis.
Hukum yang melakukannya. Anda lupa satu hal. Anda terlalu sibuk dengan wanita ini sehingga Anda lupa bahwa setiap jejak digital yang Anda tinggalkan di komputer rumah kita masih tersimpan dengan rapi. Dan saya? Saya hanya seorang mantan istri yang sangat teliti dalam administrasi. Maya mencondongkan tubuhnya ke arah Aris. Suaranya tetap tenang namun menusuk. Tadi Anda bilang saya bodoh? Mungkin benar. Tapi setidaknya, saya tidak akan menjadi gelandangan dalam waktu dekat. Sedangkan Anda? Saya sarankan kalian segera menghabiskan sampahnya itu. Karena setelah besok, uang di kartu kredit Anda tidak akan bisa digunakan lagi. Tanpa menunggu jawaban, Maya berbalik dan berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa di belakang sana, dunia Aris sedang runtuh. Siska mulai menangis histeris, sementara Aris berdiri mematung, menatap kertas di tangannya dengan wajah yang kehilangan semua warnanya. Malam itu, di bawah lampu jalanan kota yang temaram, Maya merasa beban di pundaknya benar-benar hilang. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Serangan baliknya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran yang disusun dengan elegan. Ia telah memutus napas finansial Aris, dan ia tahu, bagi pria yang terobsesi dengan status seperti Aris, kehilangan karir dan harta adalah bentuk hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan dirinya. Ia berjalan menuju mobilnya, merasa benar-benar bebas. Kisah kita bukan lagi sekadar proyek branding, melainkan sebuah realitas hidup. Dan ini baru bab kelima dari kejatuhan pria yang mengira ia bisa menipu dunia. Pagi hari di kantor pusat bank tempat Aris bekerja biasanya dimulai dengan rutinitas yang teratur, kopi hangat, rapat mingguan, dan pengecekan portofolio klien. Namun, pagi ini, atmosfer di lantai divisi investasi terasa sangat berbeda. Ada aura ketegangan yang kental. Aris, yang baru tiba dengan kemeja yang sedikit kusut, akibat malam tanpa tidur setelah insiden di restoran, merasakan tatapan dingin dari rekan-rekan kerjanya. Saat ia melangkah menuju meja kerjanya, seorang staf HRD berdiri di depan pintu ruangannya. Wajah staf itu kaku tanpa senyuman. Aris, Bapak Direktur Kepatuhan ingin bertemu dengan Anda sekarang. Tolong serahkan lencana akses, perangkat kerja, dan laptop Anda segera. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Ia mencoba mencari alasan, mencoba mengeluarkan argumen bahwa ini pasti kesalahan teknis, namun suara staf HRD itu tidak memberikan celah. Ini bukan diskusi, Aris. Ini adalah prosedur standar audit mendalam setelah menerima laporan pelanggaran kode etik serius. Di dalam ruang direktur, Aris mendapati bahwa tidak hanya atasannya yang duduk di sana, melainkan juga tim audit internal dan perwakilan hukum bank. Di atas meja, berserakan dokumen yang mencantumkan detail transaksi yang telah dikirimkan Maya melalui Bakhtiar. Setiap catatan transfer ke klinik, setiap pembelian barang mewah dengan akun perusahaan, dan setiap manipulasi data nasabah yang dilakukan Aris untuk menutupi defisit pribadinya, kini terpampang nyata. Kami memiliki bukti bahwa Anda menggunakan dana nasabah dan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, ujar Direktur Kepatuhan dengan nada datar yang mematikan. Aris, ini bukan hanya soal pemecatan. Ini soal tindak pidana perbankan. Anda telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepada posisi Anda. Aris merasa dunianya berputar. Ia mencoba menjelaskan, mencoba menumpahkan semua kesalahan kepada tekanan hidup, atau kesalahan sistem, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya justru memperdalam lubang kuburnya sendiri. Dokumen itu terlalu rapi, terlalu lengkap, dan terlalu akurat untuk bisa dibantah. Itu adalah karya seseorang yang sangat mengenal kebiasaan kerjanya, seseorang yang telah mengawasi setiap gerak-geriknya selama bertahun-tahun. Maya, bisik Aris di dalam hatinya. Ia baru menyadari bahwa selama ini, istrinya yang ia anggap hanya ibu rumah tangga, memiliki kemampuan analisis yang jauh melampaui siapapun di kantornya. Ia merasa tertipu, namun ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali ambisinya sendiri. Sementara Aris berhadapan dengan kehancuran karirnya, Siska sedang berada di apartemen sewaan mereka, menatap layar ponsel dengan cemas. Notifikasi dari bank masuk bertubi-tubi, akun Anda telah dibekukan.
Transaksi ditolak. Ia mencoba menelepon Aris, namun ponsel Aris tidak aktif. Siska, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah yang dibiayai Aris, mulai panik. Ia menyadari bahwa pria yang ia banggakan sebagai pria sukses, kini kemungkinan besar sedang berada di ambang kehancuran total. Siska bukan tipe wanita yang setia dalam kemiskinan. Ia mulai mengemasi barang-barang mewahnya, mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa bayi di kandungannya kini menjadi beban, bukan lagi aset untuk memeras Aris. Ia mulai menghitung sisa uang tunai yang ada di laci, dan menyadari bahwa dengan biaya hidup yang begitu tinggi di kota ini, mereka tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Di sisi lain kota, Maya duduk di sebuah kafe, menatap laptopnya. Ia baru saja menerima laporan dari Baktiar bahwa Aris telah resmi dipecat dengan tidak hormat. Tidak ada pesangon, tidak ada referensi kerja, dan yang lebih buruk, bank telah mengajukan tuntutan hukum atas penggelapan dana. Aris kini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ancaman hukuman penjara. Maya menyesap tehnya perlahan. Ia tidak merasakan sukacita yang meledak-ledak, melainkan kepuasan yang tenang. Ia teringat 7 tahun lalu, saat ia dengan sabar mengajarkan Aris bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik, bagaimana cara menjalin hubungan dengan nasabah, dan bagaimana cara menjaga integritas sebagai seorang profesional. Aris telah membuang semua pelajaran itu demi nafsu sesaat. Setiap orang adalah arsitek dari nasibnya sendiri, bisik Maya. Ia menutup laptopnya. Ia telah memenangkan babak ini. Ia telah memastikan bahwa pria yang telah menghinanya harus menanggung konsekuensi penuh atas perbuatannya. Aris kini bukan lagi ancaman. Aris hanyalah seorang pria yang sedang terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, dan Maya tidak lagi merasa perlu untuk terlibat lebih dalam. Namun, ia tahu bahwa kehancuran Aris belum selesai. Ini baru awal dari jatuh miskin yang sesungguhnya. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan dengan tuntutan hukum yang membayangi, Aris akan segera merasakan dinginnya realitas yang selama ini ia hindari dengan topeng kemewahan. Dan Maya? Maya akan melanjutkan hidupnya, menggunakan sisa energinya untuk membangun kembali apa yang pernah hancur, namun kali ini, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan kemandirian yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Ia berdiri, membayar tagihannya dengan tenang, dan melangkah keluar menuju matahari sore yang hangat. Kehidupan baru yang sesungguhnya, kehidupan di mana ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri, baru saja dimulai. Aris dan Siska adalah masa lalu yang telah ia hapus dengan tinta hukum yang tidak bisa dihapus. Kehancuran tidak datang secara perlahan bagi Aris dan Siska. Ia datang seperti hantaman ombak tsunami yang menghancurkan pondasi rumah di tepi pantai dalam sekali sapuan. Setelah diusir dari kantor bank dengan pengawalan keamanan, Aris pulang ke apartemen sewaannya dengan langkah gontai. Pikirannya kosong. Ia masih tidak bisa percaya bahwa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan telah luluh lantak. Saat pintu apartemen terbuka, ia mendapati Siska sedang duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh koper-koper yang terbuka. Suasana di dalam ruangan itu begitu mencekam, seolah oksigen telah habis disedot keluar. Siska menoleh. Matanya merah karena menangis, namun bukan tangisan sedih. Itu adalah tangisan penuh kemarahan dan ketakutan yang egois. Apa yang terjadi, Aris? Teriak Siska dengan suara parau. Kartu kreditku diblokir. Akun bank kita tidak bisa diakses. Telepon dari pemilik apartemen terus masuk. Mereka bilang uang sewa bulan depan belum masuk karena transaksi ditolak. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Aris membanting tas kerjanya ke lantai. Aku dipecat, Siska. Mereka menemukan semuanya. Audit internal menemukan aliran dana yang kita gunakan untuk klinik dan gaya hidupmu. Semuanya sudah berakhir. Siska bangkit berdiri. Wajahnya memucat. Dipecat? Lalu bagaimana dengan biaya persalinan? Bagaimana dengan cicilan apartemen ini? Kita sudah terlanjur pindah ke sini dan meninggalkan apartemen lamaku. Aku tidak tahu, bentak Aris. Frustrasi yang selama ini ia tahan meledak. Aku melakukan ini semua untukmu. Untuk menuruti keinginanmu akan hidup mewah.
untuk memastikan kau mendapatkan klinik terbaik, untuk membeli semua barang bermerek yang kau minta. Dan sekarang, karena kau, karierku hancur. Karena aku. Siska tertawa sinis. Suara tawanya terdengar sumbang di ruangan yang mulai terasa pengap. Kau yang menawarkan semua itu, Aris. Kau yang bilang kau bisa mengatur keuanganmu. Kau yang bilang kau punya akses tak terbatas ke dana perusahaan. Jangan coba-coba menyalahkanku atas ketololanmu sendiri. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Barang-barang pecah belah di meja ruang tamu berjatuhan saat mereka saling menuduh. Siska, yang sejak awal hanya menginginkan kenyamanan hidup, mulai menunjukkan watak aslinya yang oportunis. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi seorang investor sukses, melainkan seorang kriminal yang terancam hukuman penjara. Bagi Siska, Aris kini hanyalah beban yang akan menariknya jatuh ke jurang kemiskinan. Di tengah pertengkaran itu, suara ketukan keras pintu memecah suasana. Pemilik apartemen berdiri di depan pintu bersama 2 orang petugas keamanan gedung. Bapak Aris, kami sudah menunggu pembayaran sewa Anda selama 3 hari. Karena tidak ada konfirmasi pembayaran dan ada laporan masalah hukum terkait penghuni unit ini, kami meminta Anda untuk mengosongkan apartemen ini malam ini juga. Aris mencoba memohon, mencoba menjelaskan bahwa ia sedang dalam masa transisi, namun pemilik apartemen tidak peduli. Mereka diberikan waktu kurang dari 2 jam untuk mengemas barang-barang mereka. Di bawah tatapan sinis penghuni gedung lainnya, Aris dan Siska terseret keluar dengan barang bawaan yang tidak seberapa. Sisa pakaian, beberapa barang mewah yang sempat mereka beli, dan impian tentang kehidupan ideal kini harus mereka seret keluar dalam tas plastik besar yang tampak menyedihkan. Malam itu, mereka terdampar di trotoar jalanan kota yang dingin. Siska menatap Aris dengan tatapan benci yang sangat dalam. Aku tidak akan hidup seperti ini, Aris. Aku tidak mau terjebak dengan pria yang bahkan tidak punya tempat tinggal. Siska, tolong jangan begini. Aris mencoba meraih tangan wanita itu, namun Siska menepisnya dengan kasar. Cari wanita lain untuk kau tipu, Aris. Aku sudah cukup menderita karena janji-janji palsumu. Siska memanggil taksi daring terakhir yang bisa ia pesan dengan sisa uang di dompetnya, meninggalkan Aris sendirian di depan lobi apartemen yang kini telah menjadi sejarah bagi mereka. Aris berdiri mematung di bawah guyuran hujan gerimis. Ia menatap gedung apartemen mewah itu, tempat ia seharusnya merayakan hidup barunya. Kini, ia sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Maya yang selama ini menjadi pendukung setianya telah ia lepaskan, dan Siska yang ia perjuangkan demi nafsu sesaat telah pergi saat ia tidak lagi memiliki harta. Dalam kesendiriannya, ia merogoh saku celananya dan menemukan secari kertas gugatan yang diberikan Maya di restoran sebelumnya. Ia membacanya sekali lagi di bawah lampu jalan yang redup. Ia menyadari bahwa Maya tidak hanya membalas dendam. Maya telah membongkar topeng yang ia pakai selama ini dan menunjukkan kepadanya siapa dirinya sebenarnya. Seorang pria yang tidak memiliki integritas dan tidak layak atas kepercayaan siapapun. Aris terduduk di bangku taman depan lobi. Pakaiannya basah kuyup. Ia tidak tahu harus kemana. Teman-teman kantornya telah memblokir kontaknya. Keluarganya mungkin akan malu jika mengetahui kondisi ini, dan hukum kini sedang membayangi setiap langkahnya. Ia baru saja merasakan kehancuran yang total. Sebuah kejatuhan yang tak terelakkan akibat keserakahan dan pengkhianatan yang ia tanam sendiri. Sementara itu, dari kejauhan, Maya yang sedang berada di dalam mobilnya melihat kejadian itu melalui kaca spion. Ia tidak merasa iba, tidak juga merasa puas yang berlebihan. Ia hanya merasa lega bahwa bab ini telah tertutup. Ia memacu kendaraannya meninggalkan tempat itu, menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Sementara Aris harus menghadapi malam panjang yang dingin, menanggung konsekuensi dari setiap pilihan yang pernah ia buat. Minggu-minggu setelah pengusiran dari apartemen menjadi neraka yang sesungguhnya bagi Aris. Hidupnya tidak lagi diukur dengan grafik investasi atau kenaikan jabatan, melainkan dengan bagaimana ia bisa bertahan hidup di jalanan selama 24 jam ke depan. Ia kini tinggal di sebuah indekos kumuh di pinggiran kota yang bahkan tidak memiliki fasilitas air bersih yang layak. Aris, yang dulu terbiasa dengan setelan jas seharga jutaan rupiah,
Kini harus membiasakan diri dengan aroma lembab dan suara kebisingan dari lingkungan yang sama sekali asing baginya. Keterpurukan ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga mental. Aris kehilangan identitasnya. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan sebagai tenaga administrasi atau akuntan di perusahaan kecil, reputasinya sebagai mantan bankir yang dipecat dengan tidak hormat selalu muncul dalam pemeriksaan latar belakang. Dunia perbankan adalah komunitas yang sangat kecil, dan berita tentang kasus penggelapan dananya telah tersebar luas. Ia telah masuk dalam daftar hitam, sebuah noda yang tidak bisa dihapus oleh apapun. Siska, di sisi lain, telah menghilang dari kehidupannya segera setelah mereka diusir. Aris sempat mendengar kabar burung bahwa wanita itu mencoba mendekati pria lain dengan narasi sebagai korban penipuan Aris. Pengkhianatan Siska yang begitu mudah meninggalkan Aris saat pria itu jatuh miskin justru menjadi tamparan terakhir yang menyadarkan Aris betapa dangkalnya hubungan yang ia bangun selama ini. Ia telah menukar wanita yang tulus mencintainya, Maya, dengan wanita yang hanya mencintai dompetnya. Aris sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam kegelapan kamar indekos yang sempit, ia sering terbayang wajah tenang Maya saat di restoran. Ia mulai menyadari bahwa selama 7 tahun menikah, Maya bukan sekadar pelengkap hidupnya. Maya adalah otak di balik ketenangannya, manajer di balik kesuksesannya, dan jangkar di balik kestabilan emosinya. Aris yang dulu merasa lebih unggul dari Maya karena posisi pekerjaannya, kini sadar bahwa tanpa Maya, ia hanyalah pria yang tidak kompeten dan kehilangan arah. Suatu hari, Aris memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya, rumah yang dulu mereka beli bersama. Ia hanya ingin melihat dari kejauhan. Saat ia sampai di sana, ia melihat Maya keluar dari mobil dengan penampilan yang sangat berbeda. Maya tampak lebih segar, lebih percaya diri, dan dikelilingi oleh banyak orang yang tampaknya adalah rekan bisnisnya. Maya telah mengubah rumah mereka menjadi kantor pusat untuk bisnis barunya. Aris sempat ingin menghampirinya, ingin memohon maaf, atau setidaknya memohon belas kasihan. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat seorang pria yang tampak profesional keluar dari rumah itu, membukakan pintu mobil untuk Maya, dan mereka berbincang dengan tawa yang lepas. Pemandangan itu begitu menyakitkan, namun sekaligus memberikan Aris sebuah tamparan realitas. Maya telah benar-benar move on. Maya telah membangun kembali dunianya di atas puing-puing yang ditinggalkan Aris. Sementara Aris masih terjebak dalam reruntuhan masa lalu. Aris menarik diri sebelum ia terlihat. Ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan menjadi polusi bagi hidup Maya yang kini begitu indah. Di perjalanan kembali ke indekos, ia melewati toko elektronik yang memajang televisi di etalasenya. Di layar tersebut, ia melihat iklan tentang sebuah platform baru bernama Kisah Kita. Itu adalah platform yang Maya bangun. Iklan itu menampilkan testimoni para wanita yang bangkit dari keterpurukan domestik, dan di sana, Maya tampak menjadi sosok pemimpin yang menginspirasi. Aris merasa dadanya sesak. Ia telah menyia-nyiakan permata demi kerikil yang tajam. Ia teringat bagaimana Maya dulu selalu mendukungnya saat ia lembur, bagaimana Maya membawakan teh hangat saat ia stres dengan laporan keuangan, dan bagaimana Maya selalu percaya bahwa Aris adalah pria yang baik. Kini, Maya tidak lagi percaya padanya, dan dunia pun tidak lagi memberinya kesempatan. Malam itu, Aris menerima surat panggilan dari pengadilan untuk sidang perdata Gonogini dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Maya. Surat itu adalah surat kematian bagi sisa-sisa hartanya. Hakim telah memutuskan bahwa karena terbukti adanya penggelapan aset selama masa pernikahan, Aris wajib membayar denda yang nilainya hampir setara dengan seluruh akumulasi tabungan hidupnya. Ia akan jatuh miskin secara hukum, tanpa sisa, tanpa aset, dan tanpa masa depan. Di kamar indekos yang pengap, Aris duduk bersandar di dinding yang mengelupas. Ia tidak lagi memiliki energi untuk marah atau memaki nasib. Ia merasa kosong. Ia teringat kembali pada 15 menit setelah perceraian mereka di klinik itu. Seandainya hari itu ia tidak membawa Siska ke klinik, seandainya ia jujur pada Maya, mungkin segalanya akan berbeda. Namun, Aris tahu bahwa penyesalan adalah emosi yang paling sia-sia. Kejatuhan ini bukanlah nasib buruk, melainkan hasil dari perhitungan yang salah dan ego yang membumbung tinggi.
Aris menutup matanya, membiarkan suara bising kota di luar sana meredam suara hatinya yang menjerit. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, wanita yang dicintainya, harga diri, dan masa depan. Ia kini hanyalah seorang pria yang harus membayar mahal setiap sen yang ia curi dan setiap kebohongan yang ia ucapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aris tidak menangisi hartanya yang hilang, melainkan menangisi pria seperti apa ia telah menjadi. Sebuah kegagalan total yang dibangun di atas fondasi kehancuran orang lain. Ruang sidang pengadilan perdata siang itu terasa menyesakan. Cahaya matahari yang menembus celah jendela menciptakan debu-debu yang beterbangan, menari di atas meja-meja kayu tua yang menyimpan ribuan cerita kehancuran rumah tangga. Maya duduk di kursi penggugat dengan postur yang sempurna, tegak, tenang, dan tanpa setitik pun keraguan di matanya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading, simbol dari awal yang baru dan kejernihan pikiran yang telah ia raih. Di sisi berlawanan, Aris duduk seorang diri. Tidak ada pengacara hebat yang mendampinginya. Tidak ada lagi rekan kerja yang memberikan dukungan. Dan tidak ada lagi Siska di sampingnya. Penampilan Aris sangat kontras dengan pria yang 7 tahun lalu ia nikahi. Wajahnya kuyu. Pakaiannya tampak kedodoran seolah tubuhnya menyusut akibat beban pikiran yang menghimpit. Matanya yang dulu tajam dan penuh ambisi kini terlihat kosong. Menatap lantai kayu ruang sidang dengan sorot yang memohon belas kasihan tanpa suara. Hakim membuka persidangan dengan suara yang berat. Agenda hari ini adalah putusan akhir atas gugatan Gonogini dan ganti rugi terkait pelanggaran integritas serta penipuan aset selama masa pernikahan. Maya mendengarkan setiap butir putusan yang dibacakan. Bakhtiar, pengacaranya, telah melakukan tugasnya dengan luar biasa. Semua bukti, mulai dari jejak transaksi ilegal, manipulasi klaim asuransi, hingga bukti perselingkuhan yang dilakukan di saat pernikahan masih sah, telah diakui kebenarannya di depan hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hakim melanjutkan, suaranya menggema di ruangan yang sunyi, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Aris, terbukti melakukan penyalahgunaan aset bersama secara sepihak untuk kepentingan pribadi dan hubungan di luar pernikahan. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan penyitaan sisa aset pribadi terdakwa untuk menutup kerugian pihak penggugat, Maya, serta menetapkan denda administratif atas pelanggaran etika dan penipuan hukum yang dilakukan. Setiap kata yang diucapkan hakim seperti palu godam yang menghantam ego Aris hingga hancur berkeping-keping. Itu bukan sekadar keputusan hukum. Itu adalah deklarasi bahwa ia telah bangkrut secara finansial dan moral. Sisa tabungan yang ia miliki, satu-satunya aset yang ia harapkan untuk menyambung hidup, kini disita untuk membayar kompensasi kepada wanita yang pernah ia sia-siakan. Aris sempat mencoba berdiri, suaranya bergetar. Yang mulia mohon, saya tidak lagi memiliki apa-apa. Jika aset itu disita, saya tidak akan bisa makan. Hakim menatapnya dengan pandangan dingin yang tidak menawarkan simpati. Anda seharusnya memikirkan konsekuensi tersebut sebelum Anda memutuskan untuk mengkhianati kepercayaan pasangan Anda dan melanggar hukum perbankan. Persidangan ini adalah konsekuensi dari pilihan Anda sendiri. Maya hanya diam. Ia tidak memalingkan wajah untuk melihat Aris. Juga tidak merasa perlu untuk memaki. Ia hanya menatap ke depan, ke arah meja hakim, menunggu hingga palu diketuk sebanyak 3 kali. Saat suara ketukan palu itu terdengar, Maya tahu bahwa rantai yang mengikatnya pada Aris selama 7 tahun telah putus sepenuhnya. Tidak ada lagi utang, tidak ada lagi rasa sakit yang tertunda, dan tidak ada lagi bayang-bayang Aris dalam hidupnya. Aris merosot kembali ke kursinya. Ia tampak benar-benar hancur. Ia menoleh ke arah Maya, mencoba menangkap tatapan mata wanita itu, berharap ada secercah iba yang tersisa. Namun, Maya tetap teguh. Ia bangkit dari kursinya, merapikan blazernya, dan melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Di luar gedung pengadilan, udara siang itu terasa sangat segar bagi Maya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan sejak ia menikah. Ia tidak memenangkan uang, ia memenangkan kembali dirinya sendiri. Kehancuran Aris adalah bagian dari proses keadilan, namun bagi Maya, yang terpenting adalah ia bisa melangkah ke masa depan tanpa beban masa lalu.
Aris menyusul keluar beberapa menit kemudian. Ia berdiri di tangga pengadilan, menatap punggung Maya yang semakin menjauh. Ia ingin memanggil nama wanita itu, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia sadar bahwa permintaan maaf tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya karena ketamakannya sendiri. Maya masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu. Di dalam mobil, ia melihat ponselnya yang menunjukkan notifikasi dari tim Kisah Kita. Proyek digital yang ia rintis sedang meledak di media sosial, mendapatkan banyak dukungan dari wanita-wanita yang terinspirasi oleh keberaniannya. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang tidak dipaksakan. Di belakangnya, Aris berdiri di tepi jalanan yang ramai, tampak seperti bayangan dari pria yang dulu ia kenal. Ia tidak punya arah, tidak punya rumah, dan tidak punya sisa harta. Ia adalah seorang pria yang terdampar di tengah kota besar, menjadi saksi nyata bahwa keserakahan tidak pernah berakhir dengan kemewahan, melainkan dengan kehancuran yang mutlak. Sidang itu telah menentukan takdir mereka masing-masing. Bagi Aris, itu adalah akhir dari kebohongan yang ia pupuk. Bagi Maya, itu adalah pintu gerbang menuju lembaran baru. Saat mobil Maya mulai melaju menjauh, Aris akhirnya tertunduk dalam, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam debu, dan kini, ia bahkan kehilangan debu tersebut. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling dingin namun paling adil bagi keduanya. 1 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk di ruang sidang yang dingin itu. Musim telah berganti, dan dengan itu, hidup Maya pun telah bertransformasi sepenuhnya. Di sebuah kantor yang terang dan penuh dengan tanaman hijau di pusat kota Jakarta, Maya berdiri di depan cermin besar, memperbaiki letak syalnya. Ia tidak lagi melihat wanita yang dulu penuh keraguan dan kecurigaan di cermin tersebut. Kini, ia melihat sosok pemimpin, seorang pendiri yang tangguh, dan yang terpenting, seorang wanita yang bahagia dengan dirinya sendiri. Kisah Kita bukan lagi sekadar ide di atas kertas. Platform tersebut telah tumbuh menjadi komunitas digital yang masif, membantu ribuan wanita yang terjebak dalam hubungan beracun untuk menemukan kembali harga diri mereka. Maya baru saja selesai memimpin rapat bulanan, merencanakan peluncuran kelas daring tentang kemandirian finansial bagi para korban perselingkuhan. Kesuksesan proyek ini bukan tentang uang, melainkan tentang jejak kebaikan yang ia tinggalkan bagi orang lain. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita daring muncul. Mantan bankir tertangkap mencoba melakukan penipuan di sebuah toko kelontong di pinggiran kota. Maya tidak perlu membuka tautan itu untuk tahu siapa yang dimaksud. Sepanjang tahun ini, ia sering mendengar selentingan kabar tentang Aris. Pria itu tidak lagi menjadi subjek dari kemarahannya, melainkan hanya menjadi pengingat pahit tentang bagaimana ego bisa menghancurkan seseorang hingga ke titik nadir. Maya melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke arah jalanan kota. Ia teringat kembali pada hari itu, 15 menit setelah perceraian mereka di klinik kandungan. Jika saat itu ia memilih untuk menyerah dan menangis di pojok ruangan, mungkin ia tidak akan pernah berdiri di sini sekarang. Rasa sakit itu, yang dulu terasa seperti kiamat, ternyata hanyalah sebuah titik balik. Pintu ruangannya diketuk pelan. Seorang rekan kerjanya masuk dengan senyum lebar. Maya, kita punya jadwal wawancara dengan salah satu stasiun televisi pagi ini terkait peluncuran buku baru kita. Apakah Anda sudah siap? Maya mengangguk. Saya siap. Mari kita buat hari ini berarti. Saat ia berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya di lobi, Maya melihat ke arah jalanan. Ia melihat seorang pria berpakaian kumuh yang sedang menyapu debu di trotoar di seberang gedung. Pria itu menunduk dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan topi yang kusam. Maya sempat terpaku sejenak. Itu adalah Aris. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan langkah yang tidak lagi percaya diri. Aris tidak melihat ke arah gedung Maya. Ia seolah takut untuk sekadar menatap dunia. Maya tidak menghentikan mobilnya. Ia tidak turun untuk menolong, tidak pula untuk menghina. Ia hanya memalingkan wajah dan menatap lurus ke depan. Baginya, bab tentang Aris sudah tertutup rapat. Kehancuran Aris adalah tanggung jawab Aris sendiri, dan Maya telah melepaskan beban itu dari pundaknya. Ia tidak lagi terikat oleh benci,
Karena benci adalah bentuk lain dari keterikatan. Ia telah sampai pada tahap ikhlas yang sesungguhnya. Di dalam mobil, ia membuka draft buku barunya yang berjudul, Setelah Badai, Membangun Ulang Kerajaan di Atas Puing. Kalimat pembukanya tertulis dengan tinta yang tegas. Kehilangan seseorang bukanlah kehancuran jika orang tersebut tidak menghargai keberadaanmu. Kehilangan harta bukanlah kemiskinan jika kamu memiliki keberanian untuk membangunnya kembali. Kemenangan sejati bukanlah menghancurkan musuh, tetapi memenangkan kembali hakmu untuk bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Sesampainya di stasiun televisi, Maya disambut dengan hangat oleh kru. Saat lampu studio menyala dan kamera mulai merekam, ia duduk dengan tenang. Pewawancara bertanya tentang motivasinya membangun kisah kita. Banyak orang bertanya, apakah saya dendam? Ujar Maya dengan senyum tenang ke arah kamera. Dulu, mungkin ya. Namun, seiring waktu, saya sadar bahwa membiarkan diri kita terjebak dalam dendam hanya akan membuat kita tetap terikat dengan orang yang menyakiti kita. Saya memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena saya layak untuk merasa damai. Setelah wawancara selesai, Maya keluar dari studio dengan perasaan ringan. Ia melihat ponselnya dan melihat foto dirinya bersama teman-temannya, sekelompok wanita hebat yang ia temui di komunitasnya. Mereka merencanakan makan malam perayaan malam ini. Ia tidak lagi membutuhkan aris, tidak membutuhkan validasi pria, dan tidak membutuhkan kemewahan palsu. Ia memiliki dirinya sendiri, ia memiliki pekerjaannya, dan ia memiliki kedamaian yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Malam itu, di sebuah restoran dengan pemandangan lampu kota yang gemerlap, Maya mengangkat gelasnya bersama teman-temannya. Ia tidak lagi menatap ke belakang. Aris mungkin sedang berjuang untuk mencari makan di suatu tempat di pinggiran kota, terjebak dalam konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Namun bagi Maya, malam ini adalah perayaan kemenangan, bukan kemenangan atas Aris, melainkan kemenangan atas ketakutannya sendiri. Ia menatap langit malam Jakarta yang cerah. Ia telah melewati badai, ia telah meruntuhkan menara kebohongan, dan kini, ia sedang berdiri di puncak yang ia bangun sendiri. Maya tidak lagi menjadi mantan istri dari siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, sepenuhnya bebas, dan siap untuk bab-bab selanjutnya dalam buku kehidupannya yang gemilang. Akhir dari drama ini bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah transformasi yang indah.